Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'du. Kita akan membacakan dari tafsir surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ukhdiratil anfusu as-suha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan jika imra'atun, ya, seorang wanita khawatir mimba liha nususan, ya. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz, ya, ini bersikap keras atau khawatir kalau nanti suaminya mencerai, au i'radan, atau khawatir suaminya berpaling, fala junaha alaihima, maka tidak ada larangan, tidak mengapa bagi keduanya untuk an yusliha bainahuma sulha, mengadakan perdamaian. Yakni perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Ayat ini turun, sebelum kita lanjutkan, berkaitan dengan hadis diriwayatkan, ya, dari Aisyah, dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwasanya Aisyah menceritakan tatkala salah satu istri beliau, Sauda, ya, ini sudah mulai tua, yakni Saudah binti Zam'ah, ya, telah menua dan khawatir Rasulullah SAW mencerainya. Dan Saudah ini tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini, ya, paling condong rasa cintanya kepada Aisyah. Maka Saudah memberikan giliran bermalamnya diberikan kepada Aisyah, bagiannya diberikan kepada Aisyah. Maka turunlah ayat ini. Ya, ini tidak mengapa seorang wanita memberikan jatah bermalam atas suaminya. Tentu ini berbicara di sini tentu yakni bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri. Au i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair, dan sulhu khair, ya. Berdamai itu lebih baik, ya, daripada berpisah, daripada bercerai. Wa ukhdirati al-anfusus syuha ay al-sulhu indas masyahah
khairun minal firaq, ya. Dalam keadaan ya jiwa-jiwa itu sebenarnya pelit, kikir, lebih condong untuk berbuat tidak adil. Kikir ya. Karena tabiatnya manusia itu sebenarnya sulit untuk melepaskan jatah bermalam, ya, apalagi diberikan kepada istri yang lain. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kenapa Saudah ya memilih memberikan malamnya kepada Aisyah daripada dicerai? Karena merupakan keutamaan seseorang wanita itu menjadi istri dari seorang nabi, menjadi seorang istri dari Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memilih ya tetap menjadi istri beliau, walaupun harus jatah malamnya itu diberikan kepada istri yang lainnya, nih Aisyah. Hikmah dari kisah ini memberikan pelajaran kepada umatnya ya, bahwasanya tidak mengapa ya. Jadi seandainya ada seseorang memiliki istri misal 3 ya, apabila salah satu istri itu memberikan jatah bermalamnya kepada istri lain, ini boleh ya. Hikmahnya seperti itu. Dan ini lebih baik daripada harus meminta untuk dicerai atau seorang suami menceraikannya. Karena apa? Karena cerai itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuhsinu wa tattaqu ya. Tuhsinu di sini ialah maksudnya tatajassamu. Jadi seseorang menahan diri dari masyaqqah karena sabar dari perkara yang sebenarnya dia tidak suka, karena harus memberikan malamnya kepada wanita yang lain, yakni istri yang lain. Watattaku, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara yang haram ya, melampaui batas al-zalim kepada istri yang lain ya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Khabira, alimun bidzalik, Allah Maha mengetahui. Dan Allah akan membalas kalian ya, dengan balasan yang adil. Ini memberikan pelajaran bahwasanya seseorang menikahi lebih dari satu istri itu bukan perkara yang mudah. Tentu akan menimbulkan konflik. Itu mengapa ya, kami pribadi
mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya ya ta'addud bin nikah itu hukumnya ialah mubah saja, tidak sampai sunnah ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan itu sunnah. Karena besarnya perkara ini, yakni berat. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini ialah ketika Saudah tadi khawatir sudah tidak muda lagi, khawatir dicerai oleh Rasulullah, maka beliau lebih mengalah memberikan malamnya kepada Aisyah. Ini kita baca ayat berikutnya sebagai penjelas. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil di antara para istri, meskipun kalian sudah sangat ingin berbuat adil. Berbuat adil di sini ialah dalam hal perasaan cinta. Karena ini merupakan tabiat. Karena ini merupakan tabiat. Tidak bisa seseorang itu mencintai satu antara istri dengan istri yang lain itu dengan cinta yang sama, tidak bisa, karena ini merupakan fitrah. Pasti ada salah satu yang paling ia cintai. Maka itu merupakan perkara yang di luar kudrah manusia. Maka seperti ini hukumnya tidak mengapa ya. Dan ini fitrah. Misal juga kita memiliki anak ya. Misal kita memiliki 5 atau 4 anak. Apabila perasaan kita, sayang kita kepada anak yang satu dengan yang lain itu berbeda, ini merupakan tabiat di luar kudroh, di luar kadar kemampuan kita. Kita tidak bisa memberikan rasa cinta secara sama, tidak bisa, karena perasaan itu merupakan pemberian Allah. Namun demikian yang dilarang ialah dari perkara ini bukan di luar kadar tadi. Yang dilarang ialah ketika tidak berbuat adil dalam hal hak. Kalau hak anak ya tentu apabila satu diberi hadiah maka harus diberi hadiah yang sama atau yang sesuai dengan maslahat mereka. Adapun dalam masalah istri tentu tidak boleh tidak sama dalam hal pembagian malam ya, berbagi malam atau jumlah nafkah ya, jumlah nafkah. Nanti kita akan jelaskan. Fala tamilu kullal maili ya. Dan jangan kalian condong, jangan kalian terlalu condong dalam hal memberikan hak kepada yang paling ia cintai, sehingga membiarkan yang lain itu terkatung-katung. Dan jika kalian berbuat perbaikan dan bertakwa kepada Allah SWT, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia tidak akan bisa berbuat sama ya, membagi cintanya sama ya, kepada lebih dari satu istri, tidak mungkin ya.
akan tetapi dia harus sama ya, dalam hal pembagian malam ya. Meskipun rasa cintanya itu berbeda-beda, satu istri dengan satu yang lain, syahwat ya, dan cinta itu bertingkat-tingkat. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ini pentingnya berbuat adil ya. Berbuat adil dalam hal pembagian jatah bermalam dan nafkah. Bukan dalam hal rasa cinta. Karena rasa cinta itu di luar kudroh. Dalam hadis riwayat Toyalisi disampaikan Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahul imra'atani famala ila ikhdahuma ja'a yaumal qiyamati wa ahadu shiqaihi sakitun. Barang siapa yang dia memiliki dua istri, akan tetapi dia lebih cenderung kepada salah satunya, yakni dalam hal tentu tadi pembagian malam ya, pembagian hak, dia lebih cenderung tidak adil ya, maka dia akan datang di hari kiamat dan salah satu ya pundaknya itu akan jatuh sebelah, yakni akan pincang jalannya ya, pundaknya pincang sebelah. Nasallallahu alaihi wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Seandainya kita berbuat baik kepada para istri ya, dalam urusan-urusannya, membagi dengan adil ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan mengampuni dari hal yang kita tidak mampu, misal condong kepada salah satu istri tadi. Selanjutnya sebagai pelengkap kita akan bacakan dalam kitab Fathul Mu'in dalam hal pembagian malam. Sebelumnya sebagai muqaddimah yang akan saya bacakan ya. Dalam Islam ya, dibolehkan nih seseorang laki menikah lebih dari satu istri. Adapun lebih dari 4 istri itu hanya khususiyah bagi Nabi ya. Dan maksimal seseorang ya, itu 4 menikahi 4 istri boleh. Ini yang harus diketahui dan ini merupakan syariat ya. Dibolehkan, tidak diharamkan ya. Selama ia mampu ya. Dibolehkan di sini maksudnya tidak sampai derajat sunnah ya. Lalu seseorang hendaknya tidak boleh mencela syariat ini, karena apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ini perkara yang pasti tidak ada mudarat di dalamnya selama menunaikan dengan aturan syariat. Seandainya dia tidak suka, maka tidak boleh ya dia ungkapkan ya. Dia tahan ya, karena ini merupakan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka banyak ya, naudzubillah, kita dapati seseorang itu mencela ya syariat ta'adud ini ya. Maka hendaknya dia diam saja kalau tidak suka ya. Ya, seandainya kalau secara tabiat ya, jangankan wanita biasa ya, istri Nabi ya, itu sendiri secara tabiat tidak suka ya. Tidak suka untuk di poligami ya, tidak suka. Pernah suatu ketika Aisyah ya didatangkan ya, Nabi datang masuk ke rumah Aisyah. Nabi SAW membawa nampan yang berisi makanan. Tentu makanan ini diceritakan dari istri yang lain ya. Diberikan kepada Aisyah. Tapi apa yang dilakukan Aisyah? Seketika nampan itu ya ditampik ya, dipukul sama Aisyah sampai ambiar ya, sampai jatuh makanan tadi. Ini sekelas istri Nabi. Maka memang ini tabiatnya wanita tidak suka ya. Tidak suka. Ini hadis ini memberikan contoh ya. Kisah ini contoh bahwasanya memang ini tabiatnya. Seseorang tidak suka untuk diduakan ya. Meskipun perkara tadi merupakan perkara yang tidak dibenarkan ya. Itu hanya sekedar kisah ini sebagai contoh ya. Tentu setelah perkara itu dijelaskan ya oleh Nabi dilarang ya. Maka suatu hari ya, istri-istri Nabi itu berkumpul ketika Nabi baru saja menikahi Maria kalau tidak salah ya. Disebutkan Maria ini pendek, kalau nggak salah yang Maria ya, pendek, orangnya pendek. Maka para istri Nabi berkumpul ngatain kalau nikah kok, kurang lebih ya maknanya seperti itu ya, menikahi wanita yang pendek ya. Maka Nabi pun marah ya. Nabi mengatakan apa? Seandainya ucapan kalian tadi dicelupkan di lautan, maka lautan itu pasti akan menghitam karena perkataan tadi ya. Itu contoh ya, misal seseorang itu memiliki lebih dari satu istri, pasti ada masalah ya. Jangankan memiliki lebih dari satu istri saja itu pasti ada masalah yang namanya berkeluarga ya. Akan tetapi apabila sebagai nasihatnya, baik seseorang itu monogami atau poligami, hendaknya bertakwa kepada Allah SWT ya. Jadi sama-sama saja ya. Seseorang memiliki istri satu atau lebih pasti ada masalah itu sama. Jadi yang titik masalahnya bukan karena lebih dari satunya, tapi pasti itu ada masalah. Setiap orang yang berkumpul itu pasti ada konfliknya. Jadi bukan masalahnya yang dipermasalahkan bukan masalah ta'adudnya, tapi itu merupakan suatu fitrah ya. Tinggal seseorang suami istri itu apakah mengikuti aturan syariat atau tidak, tinggal itu saja. Langsung kita bacakan dalam kitab Fathul Mu'in karya Imam Zainuddin Al-Malibari tentang pembagian bermalam ya. Yajibu qasmun li zawjatin in bahata inda ba'dihin bi qur'ah al ghairiha falazamuhu qasmun liman baqiya minhun wala qama bihinna udrun ka maradin wa haid ya. Wajib untuk seseorang itu apa? Menggilir istri-istri ya. Bab ini dibaca karena memang pembahasannya
diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki lebih dari satu istri. Hal ini disampaikan agar apa? Seseorang memiliki tuntunannya. Ya, bukan artinya ya seseorang harus berilmu. Seseorang harus berilmu. Jika suami menginap di tempat salah seorang istrinya dengan cara undian atau yang lain, ya, misal dimulai, misal istrinya ada ya, 2 misal, yang mana dulu ya, diundi, maka sang suami wajib menggilil istri bagi istri yang ada. Dan dia tetap harus bermalam ketika pas jatah malamnya. Ya. Misal kalau sudah jatahnya wanita si A sama si B, ya. Kalau sudah jatahnya si B ya harus bermalam si B. Ya. Meskipun ada udzur, semisal istri itu sakit ataupun haid. Ya enggak boleh mentang-mentang ya pas jatahnya si B tapi pas haid. Ya, si B kan nggak bisa dijima karena haid. Terus dia tidak bermalam di rumahnya si B ini, nggak boleh ya. Atau sakit ya, nggak bisa dijima ya. Tetap dia harus bermalam di situ. Ini aturan ya, ini aturan. Wa tusannu atasfiyatu bainahunna fis sa'iri anwa'i al-istimta' wa la yu'akhadhu bi mailil qalbi ila ba'dihin. Dan disunahkan menyamakan di antara para istri itu dalam segala macam istimta. Disunahkan nih kalau pas jatahnya si A itu dijima ya si B nanti ya dijima ya. Hukumnya sunah saja. Dan suami tidak dihukum, tidak mendapatkan dosa maksudnya, jika hatinya itu lebih tertarik kepada salah satu istri dari satu yang lain. Kembali ini sudah disampaikan tadi karena apa, ada ini tabiat ya. Dan tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan ya. Amrun qahriyun. Wa an la yut'attilahun bi an yabita indahun wala qasma baina ima'in wala ima'in wa zaujatin. Dan disunahkan ya agar suami itu tidak menganggurkan istri ketika jatahnya. Dan tidak ada giliran antara para amat kalau dia punya budak wanita. Yang punya jatah itu istri ya. Kalau budak nggak ada jatah. Meskipun budaknya lebih dari satu. Kita baca ya secara tidak semua ya. Walahu ayli zauj, dan wajib ya, atau hendaknya ya bagi suami dukhulun fil lailin liwahidatin ala zaujatin ukhra
lidaruratin la li ghairiha kama radiha al mukhawif walau dhannan. Dan bagi suami ya, ketika ia suatu malam jatahnya si A, tapi dia malah masuk ke rumahnya si B. Ya, ini artinya seseorang tidak boleh ya menggabungkan lebih dari satu istri itu di satu rumah, tidak boleh. Dia memberikan rumah yang lain, meskipun harus ngontrak. Karena ini menjaga perasaan istri. Seandainya dia ya masuk ke rumah istri yang bukan jatahnya, ini masih dibolehkan dengan catatan apa? Darurat. Bukan karena yang lain. Misal istri itu yang bukan jatahnya pas sakit parah, meskipun hanya kira-kira. Ini jadi secara urf malam ya, jatah itu urfnya malam. Jadi jatah yang dihitung itu ialah malamnya, karena siang kebanyakan orang itu bekerja. Jadi kalau si jatahnya ya, jadi asalnya seseorang yang memiliki lebih dari satu istri, pas dia jatah si A ke istri A, ini di malam harus di malam di A, nggak boleh malam di B, kecuali darurat. Jadi selain darurat nggak boleh, haram hukumnya. Walau dukhulan fin naharin lihaja kawada'i mata'in au akhdihi wa iyadatin wa taslimin nafaqatin wa ta'arrufi khobarin bila itolah. Adapun di siang hari seorang suami masuk ke rumah yang bukan jatahnya itu dibolehkan hanya kalau ada keperluan. Kalau malam itu kalau darurat saja bolehnya. Kalau yang siang hanya boleh ketika ada keperluan saja. Misal meletakkan barang atau mengambil barang atau menyerahkan belanja atau menyampaikan kabar dengan tanpa itolah, tidak boleh berlama-lama. Wa in atala fauqa al-hajjah asa lijurihi wa qada wujuban lidzati naubati biqadri ma makasamin naubatil madkhuli alaiha. Hadza ma fi madhab wa ghairi. Jika suami itu berlama-lama ke rumah yang bukan jatahnya ya, maka ini merupakan perbuatan yang dosa ya, termasuk perbuatan khianat, dan wajib ia mengqadha ya, untuk istri yang jatahnya. Besok ya, ketika misal jatahnya harusnya si A hari Senin, tapi dia Senin malah pergi ke rumah B lama, maka ketika jatahnya si B dia harus mengqadha sesuai lamanya ketika si A. Ini ketika di siang hari tentunya. Wa alam anal aqalla qasmi lailatun likuli wahidah. Dan ketahuilah bahwa
bahwasanya batasan minimal seseorang memberikan jatah bermalam itu ialah 1 malam. Jadi nggak boleh cuma 2 jam 3 jam, nggak boleh ya. Jadi setiap satu istri itu jatahnya ialah 1 malam, dimulai dari min gurubi ilal fajri, mulai dari maghrib tenggelam matahari hingga pagi. Jadi nggak boleh kalau kurang dari itu. Wa aksaruhu salasun fala yajuzu aksar minha. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Satu istri tidak boleh lebih dari 3 hari. Fala yajuzu aksaru minha. Tidak boleh lebih dari 3 hari ini. Wa in tafarraqna fil bilad, meskipun tempatnya lokasinya itu berjauhan yang sangat jauh. Illa biro dohunna, kecuali, tapi ada kecualinya, kecuali kalau ridho ya. Kecuali istri satu dengan lainnya itu ridho. Walau alam bisawab ya. Dan misal seseorang yang menikah, kalau istrinya itu yang baru ia nikahi seorang janda, dia bermalam ya 3 hari. Kalau masih gadis seminggu. Dan masih panjang lagi pembahasan ini ya. Artinya dalam Islam itu hal yang seperti ini digagas ya, digagas. Semua ada ilmunya. Supaya apa? Supaya ada kemaslahatan. Jangankan perkara seperti ini ya, perkara seseorang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk kaki kiri dahulu, keluar kaki kanan, berdoa ini tidak boleh ya, berbicara ketika mengeluarkan kotoran ya. Itu semua apa? Diatur ya, sedemikian sehingga maka kita bersyukur ya sebagai umat Islam ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah ini mahal harganya ya. Agama yang sangat lengkap ya, mengatur kehidupan kita. Sehingga ya hendaknya kita semua menegakkan, melakukan dari kewajiban-kewajiban dan meninggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bukan lain kembalinya maslahat ini kepada kita sendiri. Adapun Allah sebenarnya tidak butuh ya. Allah tidak butuh kita sujud, Allah tidak butuh kita sholat ya. Yang butuh ialah kita sendiri. Seandainya seseorang manusia tidak melaksanakan syariat ya, Allah tidak rugi ya. Yang rugi ialah orangnya itu sendiri ya. Hendaknya dia jangan menyesal kalau nanti ya na'udzubillah dilemparkan ke dalam neraka. Demikian pula kalau seseorang dengan ketakwaannya Allah takdirkan masuk surga, itu semata bukan karena hebatnya dia, tapi semata itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri sebagai seorang Islam muslim ya. Syariat kita sangatlah lengkap ya. Semua diatur. Masalah keluarga, masalah jual beli ya. Masalah ta'addud tadi, masalah mendidik anak. Insya Allah semuanya kalau kita lakukan dengan aturan-aturan, insya Allah berkah. Insya Allah berkah kehidupan kita. Dan senantiasa iman itu dijaga, bahkan kalau bisa ditambah
dengan apa? Dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, ya. Banyak-banyak, ya, melakukan amalan sunnah, yakni menambah dari amalan wajib. Tidak cukup seseorang hanya wajib-wajib tok, tapi juga harus ditambah dengan amalan sunnah. Agar apa? Bertambah imannya, ya. Banyak membaca Al-Quran, ya. Dibaca tadabbur, dibaca artinya, tafsirnya, ya. Membaca hadis, yang artinya mendatangi majelis-majelis taklim, majelis pengajian. Ini yang bisa menambah keimanan kita, ya. Sehingga harapannya kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Inilah cita-cita kita semua. Seseorang muslim cita-citanya cuma satu, ya. Masuk surga dan dijauhkan dari siksa, ya. Mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari fitnah kubur. Itu cuma satu itu, ya. Adapun kita, ya, mau jadi dokter, perawat, pegawai negeri, pedagang, ya, tukang ataupun yang lainnya, ya. Itu semua, ya, hanya sarana, ya. Yang terpenting ialah bagaimana seseorang bisa menjadi seorang yang bagaimana dengan pekerjaannya dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia bekerja tapi juga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Kalau punya harta, ya dia wajib, ya, mendaftar haji, ya. Karena pekerjaan itu cuma wasilah, ya. Cuma wasilah, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.